Izin Pak Sony dan teman-teman, pukul 16 tepat kita mulai ya Pak Sony ya. Baik Bu, silakan Bu. Sambil menunggu peserta masih baru 18 ini. Ya, 18 minus 2. Mudah-mudahan yang lain segera bergabung. Ya, oke. Pak, kita mulai saja Bapak. Sudah pukul 16. Baik Bu, silakan Sambil kita mulai menunggu saja sambil yang berjalan lain ya Bapak ya. teman-teman. Oke, saya izin. Oh, dari Ya, di record silakan. sama Bapak ya? Sudah Ah, ya baik, Pak? sama aja. Iya, sudah dari Sudah, Bapak sudah. udah di record. Oh, baik, terima kasih. Ya, Izin saya memulai, Bapak. nah enggak silakan Ibu Vivi, Bapak Ibu kita mulai ya. Baik, ini udah direkod ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selam, Tuh, iya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini, siang menjelang sore pada hari ini kita bisa berjumpa dalam sesi daring yang pertama. Nah, pada yang terhormat tentunya Bapak Sony Budiman sekali sekali sebagai fasilitator kita pada hari ini bersama saya yang fasilitasi Bapak Ibu semua serta yang tentunya kami hormati pengurus serta seluruh rekan hebat peserta KKG Gugus 8 Bekasi Timur Kota Bekasi yang hadir pada ruang virtual pada hari ini untuk sesi daring yang pertama. Nah, Bapak Ibu, sebelum mulai, biar kita nggak tegang ya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Iya. Beli gabus di Pasar Tambun. cakep. Cakep. Kalau di Bekasi ada Pasar Tambun, Bapak. Singgah Ya, sebentar membeli kentang. Cakep. Dengan senyuman dan semangat berkebun ini. Selamat datang, guru hebat. Selamat datang semuanya. baik. Oke. Terima kasih Bu Vivi. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan secara daring dalam kegiatan eh, SP 1.3 ya, pendampingan daring oleh FKK. Ini berlangsung selama 2 JP, Bapak Ibu. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, mendatangkan keberkahan, serta memberikan pemahaman yang mendalam bagi kemajuan pendidikan, khususnya di Kota Bekasi. Mari Bapak Ibu kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Doa diselesaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan pendampingan, kita membuat dulu kesepakatan kelas pada hari ini. Nah,
Ada kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu aktif mengikuti kegiatan selama pendampingan daring ini. Yang kedua, saling menghargai pendapat dari para peserta. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga menggunakan tombol raise hand jika akan berpendapat atau bertanya. Dan menggunakan mode mute jika tidak akan bertanya atau berpendapat. Jadi jika ada yang mau dipertanyakan, silakan diaktifkan mic-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai, biar Bapak Ibu tidak tegang nih. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk, nah kita buka dulu ya bersama-sama. Nah, atur posisi duduknya dulu Bapak Ibu biar tidak tegang ya. Tadi sepertinya seharian sudah mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemungkinan sampai maghrib kuat ya Bapak Ibu. Ya, enggak, insya Allah 2 JP saja ya Pak Sony ya. 2 JP itu 1 JP-nya 45 menit Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu 90 menit itu kita sudah dapat goalnya untuk kegiatan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu saya harapkan open cam dulu. Nah, biar lihat nih wajah-wajah semangat dari Bapak Ibu semua. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk bermain sebentar. Ketika saya katakan inquiry, silakan ganti pose dengan meletakkan tangan di dagu. Nah, sedang berpikir begini Bapak Ibu ya, inquiry. Kemudian, ketika Bapak Ibu mendengarkan saya bilang grow mindset, silakan Bapak Ibu bentuk simbol love, love ya, sarang hai, atau jempol juga boleh. Oke, yang paling aktif ya. Oke, 1, 2, 3, inquiry. Nah, berpikir dulu nih. Oke, kemudian grow mindset. Oke, luar biasa. Posenya keren-keren semua. Udah semangat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang saya juga ingin mengetahui nih eh perasaan Bapak Ibu. Nah, di siang hari ini udah sore-sore suruh nge-Zoom gitu ya. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk aktif di kolom chat. Silakan ketikkan di kolom chat satu simbol emoticon yang mewakili perasaan Bapak Ibu semua saat mengajar di kelas pada minggu ini atau hari ini juga boleh. Nah, kita lihat dulu Ya untuk biarin aja mau ngatain apa. iya. Oke, sudah ada Pak Johan. Tuh, tersenyum. Bu Rizky juga lope-lope ya. Oh, Bu Farah kayaknya capek ya. Oke, siapa lagi? Boleh. Oh, Bu Oki. Oke. Penuh cinta. Aduh, Pak Gilang dan Pak Firman kompak pakai kacamata. Bu Awalia juga bahagia ya. Bagaimanapun juga kita membersamai murid kita. Walaupun capek seperti kondisi Bu Farah, tetap kita harus semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih untuk reactionnya. Mudah-mudahan membuat kegiatan daring pada hari ini lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah oke, masih ada ya di kolom chat. Terima kasih responnya ya Bapak Ibu. Itu menggambarkan perasaan Bapak Ibu ketika mengajar pada hari ini atau minggu ini. Nah, luar biasa, saya beri applause secara virtual buat Bapak Ibu semua. Oke. Nah, menandakan bahwa sekarang energinya sudah semakin meningkat dan kita bisa fokus untuk mengikuti kegiatan daring pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, selamat datang di pendampingan daring yang siklus 1 pada hari ini. Ya, karena ini yang pertama, nanti barangkali kita juga bisa berdiskusi, barangkali ada kendala Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan mandiri dan tatap muka kemarin ya Bapak Ibu. Karena biasa kalau siklus 1 masih ada saja. Nah, kita untuk pendampingan ini tadi sudah saya spill yaitu ada 2 jam, 2 JP maksudnya. Kemudian apa yang dibahas yaitu tentang modul inquiry kolaboratif dan pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Nanti diskusi, refleksi akan dipandu oleh Pak Sony Budiman. Nah, sebelum Pak Sony akan
memandu refleksi kegiatan pada hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu juga untuk menjawab pertanyaan pemantik berikut. Silakan di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, tantangan terbesar apa yang paling sering dihadapi ketika mencoba merefleksikan proses pembelajaran bersama rekan sejawat di sekolah? Nah, itu kan kemarin kita inquiry kolaboratif. Harus ada kolaboratifnya dengan rekan sejawat. Tantangannya apa nih Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelasnya, apa di sekolahnya? Punten. Oke, boleh di kolom chat ya Bapak Ibu. Atau ada yang mau raise hand juga boleh. Nanti pembahasan panjangnya sama Pak Sony ya. Kita sedikit saja spill-spill nih. Apakah aman-aman aja gitu ya? Nggak apa-apa Bu, sekolah saya nggak ada masalah. Alhamdulillah, berarti bisa diajak untuk berkolaborasi. Bapak Ibu, oke. Belum ada ya yang komen ya? Apa masih bingung memikirkan? Oke, nanti deh lanjut di pas sesi refleksi ya Pak Sonia. Kemudian saya ingin tanya jawab juga dulu kepada Bapak Ibu, seberapa yakin bahwa potensi belajar setiap murid dan kita sebagai guru dapat berkembang tanpa batas jika diberikan pola pikir yang tepat. Jadi pola pikir yang tepat kemarin kan kita di saat tatap muka ya Bapak Ibu sudah membahasnya. Apa sudah di actionnya di kelas sudah ya Bapak Ibu ya? Oke, yang sudah boleh kasih reaction jempol-jempol. Nah, pasti kalau sudah dilaksanakan, Bapak Ibu kan nanti bisa apa bisa bercerita ini bagaimana keadaannya, gitu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, mana jempolnya ya? Sudah dilaksanakan belum nih? Oke, Pak Johan sudah. Iya. Oke, nanti kita harapkan aktif ya semuanya ya Bapak Ibu. Oke. Tadi berarti sudah dilaksanakan ya. Apa yang sudah kita kerjakan di belajar mandiri dengan dan tatap muka. Nah, kita akan konfirmasi nih di kegiatan daring pertama ini. Alhamdulillah tadi eh, Bapak Ibu sudah menjawab, walaupun belum semuanya. Mungkin masih ada, tadi ada beberapa yang izin, Bu, saya sambil mengajar. Nggak apa-apa. Yang penting nanti di anak-anak biasanya pulang pukul 17 masih bisa untuk aktifnya di agak di belakang ya Pak Sony ya. Karena kalau yang masuk siang itu sampai pukul 17. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan refleksi yang akan dipandu oleh Pak Sony, bagaimana apa yang sudah Bapak Ibu action atau treatment di sekolahnya masing-masing untuk inquiry kolaboratif dan grow mindset-nya. Pasti Bapak Ibu kita mau ajak ngobrol-ngobrol, bercerita apa kendala yang ada, apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan, apa yang sudah berhasil, dan lain-lain. Langsung saja saya serahkan ke, ke Pak Sony untuk memandu kegiatan refleksi pada hari ini. Silakan Pak Sony. Baik, terima kasih Bu Vivi. Iya, Layarnya sudah sama-sama. muncul di monitor Bapak Ibu. Sudah Bapak, sudah muncul. Ya, baik. Ini sesi siklus pertama, daring pertama untuk pendampingan kelompok kerja oleh fasilitator kelompok kerja, saya dan Vivi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Ya, baik Sampai. Bapak Ibu, eh, ini permohonan maaf terlebih dahulu, saya baru bergabung di siklus pertama saat daring ya, karena kebetulan qadarullah di siklus pertama pertemuan tatap muka secara luring di lokasi sekolah, saya tidak berkesempatan hadir karena ada kegiatan di luar yang bersamaan, sehingga baru
saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu di kesempatan hari ini. Dan sebelum berlanjut, mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu Bu Vivi ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatan pertama saya. Eh, Nama saya Sony Budiman. Eh, untuk gelarnya ini alhamdulillah dilinearkan gitu ya, dilinearkan SEAKMAKCA dalam kurung SCPA ASAS gitu. Nah, karena dalam kurung di sana ada singkatan CA gitu. Kalau bahasa Sundanya Can Angges gitu ya. Karena Can Angges jadi masih di kurungan gitu. ACPA-nya adalah Associate Certified Public Accountant dan ASAS-nya Associate Certificate Akuntan Syariah gitu. Jadi alhamdulillah background saya ada di profesi akuntan dan sejak tahun 2020 saya bergabung di P4TK, TKW dan PLB yang kemudian berubah menjadi Balai Besar Guru Gerak BBGP Jawa Barat dan sekarang di Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat sebagai Widya Suara ahli pertama. Dalam perjalanannya saya juga saat ini sebagai pimpinan kantor jasa akuntan di Sony Budiman CA terdaftar di Kementerian Keuangan. Pendidikan S1 S2 akuntansi, mendapatkan profesi di Unpad 2017 dan mengikuti berbagai pendidikan penunjang profesi baik itu dari LAN, Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan. Organisasi ada IAI, ada APWI, Asosiasi Profesi Widya Suara sebagai anggota Dewan Pendidikan Kota Cimahi, beberapa di koperasi dan yayasan sebagai pengawas dan pengurusnya. Kemudian keahliannya di akuntansi dan perpajakan serta untuk Widya Suara di BPGTK mengampu mata pelajaran IPS dan ekonomi. Itu sekilas saja Bapak Ibu sebelum lanjut kepada materinya. Kemudian kita masuk kepada eh, pindah. So, jadi ya untuk perpen yang kedua ya, ini penampingan siklus pertama semuanya ada di 2JP. Pembukaan tadi sudah, doa sudah, ice breaking sudah, dan sekarang di penyampaian tujuan untuk kesepakatan pembelajaran saat ini sudah tersampaikan oleh Bu Vivi. Nah, ini tujuan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan merefleksikan hasil implementasi pembelajaran di kelas dan umpan balik kelompok kerja di satuan pendidikan sebagai bahan untuk kita bisa melakukan reidentifikasi untuk memulai kembali siklus pengembangan sesuai dengan upaya berkelanjutan di setiap siklusnya. Di kegiatan daring ini adalah salah satu upaya ya untuk kita bisa mereidentifikasi keberlanjutan kepada siklus-siklus berikutnya. Ya, ini di 2 jam pelajaran ini kita ada berbagai aktivitas untuk kita bisa lalui secara bersama ya ini skenario-nya. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, di aktivitas pertama ini Bapak Ibu sebagai peserta diminta untuk mengisi baik itu padat atau Mentimeter untuk bisa kita berbagi hasil refleksinya terkait dengan implementasi pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini Bapak Ibu di hadapan monitornya silahkan masuk ke linknya Mentimeter di HTTPS Mentimeter ya, mungkin linknya bisa di-sharekan kepada Bapak Ibu. Oke, Izin Pak, sudah saya sematkan di oke, kolom chat. siap.
Silakan, Bapak Baik. Ibu. Buka linknya. Nah, buka linknya. Silakan buka link. Untuk linknya dibuka. Bapak Ibu menuliskan apa yang diminta oleh kami. Yes. Ya, pertanyaan pertama, apa yang dirasakan Bapak Ibu sudah berhasil dari siklus pertama ini? Ya, dari siklus pertama ini, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berhasil? Kemudian apa yang belum berhasil? Hal apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana umpan balik yang disampaikan oleh kepala sekolah, rekan sejawat dalam forum kelompok kerja sekolah? Ya, silakan. Ya, buka dulu. Oke, sudah misi Bapak Ibu? Baik, yang sudah rasain apa yang dirasakan sudah berhasil di implementasi siklus pertama ini. Saya coba buka dulu. Allah Karim, apa yang di Oke, di sini sudah muncul beberapa jawaban dari Bapak Ibu. Apa yang sudah berhasil? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah sudah partisipasi aktif siswa
murid aktif dan paham, perkembangan membaca, anak lebih percaya diri, perkembangan membaca, siswa aktif berdiskusi, belum ada perkembangan, mengubah mindset murid, kemudian anak lebih aktif, perkalian pecahan. Oke, dari beberapa jawaban yang sudah ada di layar ini, masih ada tambahan ya, silakan. Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Mungkin volunteer saja dari apa yang dirasakan Bapak Ibu terkait dengan keberhasilan di siklus pertama ini. Silakan. Oke, oke. 11 orang yang daripada apa yang sudah berhasil terkait dengan perkembangan membaca, murid lebih aktif. Ini mungkin bisa menyampaikan suara hatinya lewat lisan gitu. Silakan Bapak Ibu, boleh raise hand. Nah, Oh, ya Pak Gilang silakan Pak sudah Gilang. ada, Pak. Iya, silakan Pak Nah, Gilang. Ya, izin menjawab Pak Sony. hmm, Ya, ya, dari siklus satu ini, yang awalnya saya ke lapangan atau di kelas itu, siswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan soal perkalian bilangan asli dengan pecahan, kebetulan saya di kelas 6 Bapak sedang materi pecahan dan desimal. hmm, ya, Kebanyakan itu murid di matematika terutama mindsetnya kan lebih sering menghafal rumus tanpa hmm, memahami konsep sehingga mereka lebih banyak melakukan kesalahan dalam penghitungan. Dari hasil asesmen awal dari 31 siswa kami itu hanya 13 siswa atau 40%-nya hanya mencapai KKTP. Hal ini menunjukkan bahwa hmm, sebagian besar murid masih kesulitan dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian dan kurang percaya diri saat mengerjakan soal di depan kelas. Tetapi setelah oke, oke. menempuh di siklus satu, alhamdulillah Hmm, eh, mengalamikan peningkatan yang signifikan atau siswa menjadi lebih aktif dalam berdiskusi dan sebagian murid mampu menjelaskan dengan cara mengalihkan bilangan asli dengan pecahan atau dari 31 murid ada 25 murid atau 83% yang tercapai KKTP. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Gilang. Aplaus untuk Pak Gilang. Ya, Bapak Ibu yang lain, mungkin satu volunteer lagi untuk bisa menyampaikan responnya terkait dengan keberhasilan. Silakan. Mungkin bisa mencoba. Ada Bu Rizky, ada Bu Awalia, Bu Melia, Bu Heru. Jika siklus pertama sudah diterapkan, diimplementasikan, paling tidak ada satu perubahan gitu dari sisi keberhasilan. Oke, Izin Bapak, nah nggak silakan. ya. Saya Bu Jeje, kebetulan saya juga Ya, ngajar kelas 6 sama seperti Pak Gilang. Alhamdulillah setelah siklus satu dilakukan, keaktifan diskusi hmm, siswa meningkat Pak dan sebagian besar murid mampu menjelaskan cara dan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan juga sama. Karena memang di kelas ya, 6 awal pembelajaran ini ya memang anak-anak agak kesulitan untuk bilangan asli dengan pecahan itu Pak. Tapi juga ada hmm, yang belum berhasil juga keberhasilan yang belum itu ada juga beberapa murid yang masih belum aktif dalam diskusi diskusi kelompok dan kadang juga masih belum bisa memahami konsepnya Pak gitu. Itu aja hmm. kalau dari pengalaman saya Pak. Iya, jadi memang dinamika karena perubahan itu bisa tidak serta-merta langsung ada satu perubahan ya, tetapi melalui proses dan proses itu secara bertahap.
sesuai dengan kondisi kemampuan baik itu kita sebagai guru ataupun muridnya seperti itu ya. Oke, alhamdulillah keberhasilannya sudah bisa terasa oleh Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang belum berhasil yang dirasakan Bapak Ibu, seperti halnya tadi mungkin sudah tersampaikan sebagian, bisa kita tuliskan di Mentimeternya. Untuk apa yang belum berhasilnya di halaman kedua, ya apa yang dirasakan belum berhasil dari 16 partisipan ini, silakan. Di samping tadi sudah tersampaikan ya, baik Pak Gilang maupun Bu JJ. Masih di linknya Mentimeter. Atau jika memang susah untuk bisa masuk ke link, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat saja, biar bisa lebih interaktif gitu. Silahkan, nanti saya coba bacakan. Apa yang dirasakan belum berhasil, belum kebuka ke pertanyaan berikutnya di Mentimeter. Eh, di saya sudah kebuka, Pak. Oke. Apa yang belum berhasil? Oke, coba dicek lagi. Mungkin ada kodenya 51369929. Sudah berhasil kan? Ada yang masuk? Ya, barusan Bu Farah. Izin Bapak, di kolom chat ada Mm-mm. yang Pak Johan belum kebuka ke pertanyaan berikutnya di Menti, Pak. Oh, ini Oh, udah masuk, ya. udah. Sudah Oke, ada yang masuk nih. Mm-mm. Alhamdulillah. Silakan lanjutkan. Ya, memahami konsep. Siswa belum percaya diri untuk presentasi mungkin ya. Meningkatkan daya baca. Oke, kesulitan dalam menghitung cepat. Pemahaman belum merata. Kurang percaya diri. Meningkatkan daya baca. Beberapa siswa kurang pede. Mhm. Ya, 1 menit terakhir.
Siswa banyak belum fokus, menumbuhkan keberanian. Ada siswa yang masih pasif. Ya, baik Bapak Ibu, dari 11 jawaban responden yang masuk 12, ini rata-rata eh, belum berhasil dari sisi muridnya ya, dari sisi murid. Nah, di mana murid itu untuk keberanian, untuk percaya dirinya, untuk daya baca, kemudian fokus serta kondisivitasnya, mencerna dari inti pertanyaan, kemudian belum fokus, belum pede presentasi dan sebagainya, memang tidak harus langsung gitu ya, karena perlu proses, perlu pemahaman, dan pemahaman itu pun perlu berkesadaran dan apakah mempunyai makna, dan apalagi dari sisi mengembirakannya seperti itu ya. Nah ini salah satu tantangan belum berhasilnya kita untuk bisa eh, mengimplementasikan inquiry kolaboratif dan eh, pola pikir bertumbuhnya seperti itu ya. Oke, ini sebagian dari belum berhasil. Tetapi saya ingin ada satu penjelasan dari volunteer Bapak Ibu terkait dengan apa yang belum berhasil ini. Silakan Bapak Ibu, secara lisan bisa disampaikan volunteernya. Izin Bapak. Nah, silakan Pak Johan. Ya, singkat aja Pak. Tadi apa yang belum berhasil itu dari Mm-mm. biasanya dari kemampuan penyebab pemahaman belum merata, pemahaman siswa belum Mm-mm. merata. Ya. Kemampuan awal atau prior knowledge beragam Pak. Beberapa Mm-mm. siswa mungkin sudah memiliki fondasi dasar yang kuat, sedangkan yang Ya. lain belum menguasai materi prasyarat. Jadi itu sepertinya bisa jadi yang belum berhasil biasanya. Terima kasih Pak. Hmm. Pesan itu dari saya sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Ya, aplaus untuk Pak Johan. Ada yang lain Bapak Ibu? Satu komentar respon lagi dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang sudah dituliskan. Silakan Ibu Endang. Siap, terima kasih atas waktunya Bapak. Kebetulan Mm-mm. saya ini ngajar kelas 6. Jadi di soal Ya. matematika, kalau kita memberikan soal cerita yang biasa kategori hot, anak-anak itu susah untuk memahami bacaan. Jadi dari susah Hmm. memahami bacaan, akhirnya anak tadi susah juga untuk menerjemahkan ke bentuk kalimat matematikanya itu. Jadi Hmm. dari Oke. saya itu anak itu susah sekali untuk apa literasinya kurang gitu sih Pak. Asik. Hmm. 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 Baik, terima kasih Bu Endang. Ya, ini kasus baru lagi ya, bagaimana mencerna sebuah pertanyaan menjadi satu jawaban, apakah itu dari rumus kepada soal cerita dan sebagainya. Nah, ini juga kita alami di kelasnya masing-masing dengan kondisi murid dan latar belakang yang berbeda gitu ya. Apakah sudah terbiasa dengan soal yang sederhana atau memang terbiasa dengan soal-soal bacaan seperti itu. Oke, ya. Baik. Kemudian kita lanjut dengan apa yang perlu ditingkatkan ya. Pertanyaannya hal apa yang perlu ditingkatkan? Silahkan Bapak Ibu menjawab kembali dengan pertanyaan hal apa yang perlu ditingkatkan dari tadi yang sudah berhasil dengan yang belum berhasilnya, misalkan seperti itu. Oke, ya bisa masuk kembali Bapak Ibu.
menjawab di Mentimeternya. Hal apa yang perlu ditingkatkan? Setelah tadi kita mengetahui ada yang belum berhasil, gitu. Atau sudah berhasil tapi dirasakan belum puas misalkan. Oke. Ada yang sudah masuk di Mentimeternya untuk pertanyaan ketiga? Ternyata ada. Oke, memberikan pendampingan, kemampuan memahami bacaan, latihan membaca rutin, ini yang perlu ditingkatkan ya, pembelajaran bermakna, kemampuan memahami bacaan, tutor sebaya di kelas, kualitas kolaborasi, fokus murid. Oke, baru 7, 8, 9, konteks kehidupan nyata secara kontekstual, memberikan pendampingan, ya 10-nya ada latihan soal, perlu ditingkatkan, semakin banyak exercise gitu ya. Oke, kemudian media belajar yang menarik, ya sisi menggembirakan ya. Oke, 11, 1 menit lagi, menit setengahnya nih. Hal apa yang perlu ditingkatkan? Kaitannya tadi sudah kita ketahui ada hal-hal yang memang belum berhasil atau memang sudah dirasa berhasil, namun masih perlu ditingkatkan. Ya, kita sharing berbagi saja ya, Bapak Ibu. Bertahan di 11 orang. Oke, cukup? Baik. Kalau sudah cukup, kita berikan respon kepada Bapak Ibu untuk bisa memberikan penjelasan secara lisan apa yang sudah dituliskan di dalam Mentimeter ini, hal apa yang perlu ditingkatkan. Baik, ini sudah ada 12 ya. Silakan Bapak Ibu, volunteer untuk bisa memberikan responnya, penjelasan atas jawaban hal apa yang perlu ditingkatkan. Silakan. Bangga, Pak Gilang kembali. Iya, saya di situ menuliskan kualitas kolaborasi, Bapak. Mm-mm. Maksudnya diupayakan guru agar lebih mengoptimalisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan bukti atau data yang diperoleh di kelas. Terus selain itu Mm-mm. strategi pembelajaran yang agar lebih disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Lalu ditingkatkan Mm-mm. penggunaan asesmen formatif, sumatif, lalu pemberian umpan balik yang optimal agar dan juga lebih spesifik serta memberikan refleksi bersama dengan kan sejawat agar perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Terima kasih Pak Gilang. Aplaus untuk Pak Gilang ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang belum berkesempatan memberikan responnya, dipersilakan agar kita Ini bisa Pak, saya lanjut, Pak. berbagi semua. Silakan, silakan Pak. Jadi gini, tentang saya memilih tadi ya, hal apa yang perlu ditingkatkan adalah tutor sebaya Mm-mm. atau tutoring. Ya. Tutoring adalah merupakan strategi pembelajaran di mana siswa yang telah memahami suatu materi diajarkan atau dilatih Mm-mm. untuk membantu menjelaskan kembali materi tersebut kepada teman sekelasnya yang masih mengalami kesulitan. Saya rasa Ya. strategi ini sangat efektif untuk mengatasi
masalah pemahaman belum merata dan mendorong partisipasi aktif siswa secara bersamaan. Mungkin itu saja, Pak. Terima Mm-mm. kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang perlu ditingkatkan ini dengan tutor sebaya di kelas ya. Ya. Kalau sama guru mah susah ya. Tapi kalau dibantu dengan teman sebaya sambil main-main agak cepat gitu nerapnya gitu ya pemahamannya lebih lebih cair gitu ya, suasananya mungkin lah seperti itu ya. Baik, ini Bapak Ibu sebagian jawaban Bapak Ibu terkait dengan apa yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran di kelasnya gitu ya. Dari pembelajaran bermakna, kualitas kolaborasi, konteks kehidupan nyata, fokus muridnya, medianya, tutor sebaya, ada pendampingan, mungkin ditambah latihan membaca rutin, pemahaman bacaan, gitu ya, dan media digital. Oke, itu media pembelajaran juga ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dengan apa yang telah dijawab terkait dengan hal apa yang perlu ditingkatkan. Oke, berikutnya ada lagi Bapak Ibu terkait dengan umpan balik yang disampaikan oleh kepala sekolah atau rekan sejawat dalam forum kelompok kerja sekolah. Ini mungkin dari 1 minggu atau periode siklus pertama kemarin ya, dari sejak touring sampai dengan sekarang atau hari ini, eh, itu ada umpan balik yang mungkin pernah disampaikan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajar di sekolah dan juga rekan sejawat, apakah itu rekan sejawat dalam satu mapel atau lintas mapel dengan komunitas guru yang lain. Nah, mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu umpan balik yang tersampaikan dan diterima oleh Bapak Ibu. Gitu. Silakan. Oke, rekan sejawat mendukung. Alhamdulillah. Ya, ya, respon baliknya ya. Silakan yang lain untuk bisa menyampaikan apa yang Bapak Ibu terima, umpan baliknya, baik oleh kepala sekolah di sekolah Bapak Ibu ataupun rekan sejawat dalam forum kelompok kerja sekolah. Sangat support, Alhamdulillah. Rekan sejawat mendukung, KS mengapresiasi. Nah, ini apresiasinya dalam bentuk apa nih? Oke, menarik ya. Apresiasi kolaborasi, dampingi siswa lambat. Oh, masih ada yang lambat ya? Oke, masukan yang baik. Interaksi antar siswa kurang. Oke, ini refleksi ya.
Ya, baru 7 orang. Umpan balik yang disampaikan oleh kepala sekolah atau rekan sejawat dalam forum kelompok kerja sekolah. Terkait dengan implementasi siklus pertama sejak luring dilaksanakan sampai dengan saat ini. Ya, apakah responnya positif ataukah ada negatifkah atau cuek-cuek sajakah atau bagaimanakah? Ya, itu Bapak Ibu yang paham ya, yang ketahui. Rekan sejawat mendukung, oke, memberikan pendampingan. Oke, yang 9, apresiasi kolaborasi. Masih terapkan dalam KBM dan baliknya ya. Oke, oke, 1 menit terakhir. Poin balik yang tersampaikan yang diterima oleh Bapak Ibu. Jelas? Kalau tidak ada, kita close di 10 responden yang sudah menjawab terkait dengan pertanyaan umpan balik yang disampaikan oleh KS dan rekan sejawat dalam forum kelompok kerja sekolah. Di sini ada beberapa jawaban untuk kita menerapkan dalam KBM, memberikan pendampingan, rekan sejawat mendukung, interaksi antar siswa kurang, kepala sekolah mengapresiasi, dampingi siswa lambat, masukan yang baik, apresiasi kolaborasi, dan sangat support. Oke, Bapak Ibu yang sudah memberikan respon jawabannya terkait dengan empat balik ini, mungkin bisa disampaikan penjelasan secara singkatnya. Silahkan. Pembelajaran belum ke murid. Ini jawaban. Silakan Ibu Febrina Mulyasari. Iya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya tadi Ya. menulis yang kepala sekolah mengapresiasi Mhm. bahwa dalam kegiatan pembelajaran saya menggunakan media puzzle dalam materi Mhm. peta Mhm. Indonesia. Jadi kepala sekolah mengapresiasi pada saat kegiatan pembelajaran suasana belajar menjadi lebih hidup. Nah, mungkin Mhm. terkendalanya mungkin karena ruangan ya Pak ya, karena anak Mhm. aktif jadi kurang terkontrol. Tapi sejauh ini dengan kegiatan seperti itu, pembelajaran yang berbeda, anak-anak semakin aktif dan kepala sekolah juga melihatnya senang gitu Pak Oke, dengan keaktifan Alhamdulillah anak ya. muridnya. Iya, Siap. Terima kasih Bu Febri. Aplaus untuk Bu iya. Febri ya. Baik. Yang lain silakan untuk menyampaikan hasil refleksinya yang telah dituliskan di Mentimeter ini terkait dengan umpan balik yang diterima oleh Bapak Ibu. Hal-hal yang menariknya untuk kita diskusikan gitu ya. Gitu. Ada apresiasi kah, ada pendampingan kah, ada interaktif kah, supportnya mungkin supportnya dalam bentuk apa, misalkan gitu ya. Oke, silahkan. Di deskripsi ini bisa dijelaskan melalui argumentasi Bapak Ibu, sehingga kita di sesi berikutnya di aktivitas kedua, eh, Bapak Ibu diminta juga untuk bisa memberikan umpan balik yang konstruktif gitu ya. Oke.
Ada lagi nih sebelum kita masuk ke aktivitas keduanya. Mungkin izin sharing sedikit kali ya Pak. Boleh, Mangga. Silahkan Ibu. Boleh. Jelas ya Pak. Hmm, Kebetulan Bapak saya Rizky dari Marga 1. ya. Pas banget Pak di sekolah kami sedang mengadakan jadwalnya tentang observasi kelas ya Pak, kinerja guru. Hmm, Dan saya hmm, langsung menerapkan pembelajaran ini dan apresiasi dari kepala sekolah malah langsung, ayo Neng, buruan didiseminasikan ke rekan-rekan gitu. hmm, Langsung hmm, kompelnya hmm, diaktifkan lagi, ya. di ini ditularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan gitu. Karena Hmm, kebetulan saya hmm, di kelas itu menerapkan pembelajarannya lagi di materi KPK dan FPB, Bapak. Saya hmm, coba membuat LKM, kalau sekarang kan namanya Lembaga Kerja Murid ya, bukan LKPD ya. lagi. Itu tentang misteri Hmm, gambar. Jadi anak-anak tuh antusias sekali, Pak. hmm, Biasanya kan mereka kalau misalnya dikasihnya yang cuma monoton kayak rumus lagi, hafalan lagi, tapi coba saya kembangkan pakai misteri gambar. Jadi nanti hmm, mereka menjawab soal KPK dan FPB itu bukan cuma ini pakai font faktur yang ini ya, enggak, tapi mereka lebih ke kehidupan nyatanya tahu kapan mereka akan hmm, menggunakan. Misalnya untuk membagi makanan secara adil, konsepnya seperti apa. Terus ada kegiatan yang bersamaan, kapan mereka akan bertemu dengan waktu yang sama gitu. hmm, Jadi penerapan ke kehidupan nyatanya ada gitu. Terus saya juga hmm, menerapkan ini Pak, teknik stop. Jadi kan namanya berkelompok, pasti ada yang harusnya tadi kamu ngerjainnya begini, nggak begitu. Ketika presentasi kok kamu hmm, tadi pelan banget sih suaranya gitu. Jadi nanti saya terapkan teknik stop setelah mereka presentasi ke depan ya. Dalam artian mereka saling mengucapkan terima kasih ke teman-temannya. Terus minta maaf kayak tadi kalau misalnya tadi aku ada salah-salah ucap atau aku agak egois ngerjain soalnya minta maaf ya gitu segala macam. Jadi emosi mereka juga dapat gitu. Dalam artian bukan emosi yang ini ya, serta kedekatan ya. mereka dari hati ke hatinya gitu. Terus mereka seneng. Jadi kan ngerjain soalnya bukan cuma tahu angka nih. Nanti kira-kira gambar apa ya yang bakal terbentuk dari soal-soal yang kelompok kami jawab ya. Misalnya gambar burung kah? Atau gambar kucing kah gitu. Jadi mereka antusias mewarnainya, terus presentasinya gitu. Sama saya selip-selipkan ice breaking untuk menjawab misalnya nanti kelompok mana yang kalah duluan, mereka yang presentasi duluan gitu. Terus Hmm, feedbacknya juga dari kelompok satu maju, nanti kelompok tiga memberikan feedback apa nih yang kurang dari kelompok ini atau apa nih yang positifnya gitu. Jadi aktif, insya Allah aktif semua sih Pak. Kemarin respon dari kepala sekolah hmm. gitu. Dan malah, ayo Neng buruan diterapin di sekolah, diterapin ke guru-guru yang lain, langsung diseminasi. Paling sharingnya gitu aja sih Pak dari saya. Baik, Terima terima kasih kasih Bu Rizky banyak. sharing Sama-sama pengalamannya. Pak. Salah satu apresiasi terkait dengan apa yang telah Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing ya. Oke. Nah, di aktivitas kedua di sesi kali ini adalah bagaimana kita sudah bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan apa yang telah dituliskan, ya hasil refleksi pengalaman Bapak Ibu dari sisi pembelajaran. Nah, untuk aktivitas kedua, eh, di sini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik konstruktif ya. Balik konstruktif. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan apa yang belum berhasil, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik konstruktif ini terkait dengan apa-apa yang dituliskan dengan belum berhasilnya Bapak Ibu, gitu ya. Ya, kita bisa sambil sharing nih, ya. Silakan dilihat bagaimana kita melihat kaitannya banyak siswa yang belum fokus, banyak siswa yang belum pede, banyak siswa yang belum memahami konsep dan sebagainya. Ini mungkin Bapak Ibu pengalaman eh, dari kondisi ini. Gitu. Silakan. Ini pengalaman adalah guru yang sangat berharga ya. Nah, oke kita berbagi sharing saja, Bapak Ibu.
dari apa yang belum berhasilnya. Dari 3 poin tadi, mungkin kita bisa bahas secara singkat saja untuk bisa mendapatkan point of view-nya dengan apa yang eh, diharapkan merupakan umpan balik yang konstruktif agar yang belum berhasil ini bisa kita tingkatkan gitu. Silakan. Yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dipersilahkan atau kembali lagi ke Pak Gilang, ke Pak Johan. Nah, enggak. Ya, saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu. Ya, rata-rata di sini apa yang belum berhasil kembali lagi kepada sisi murid ya, pada sisi murid. Karena eh, untuk tulisan ataupun jawaban dari Bapak Ibu hasil refleksinya eh, untuk posisi pendidik di sini ada yang memberikan reaksi atau refleksinya guru kurang kreatif gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu dari sisi murid ya, dari sisi murid. Jadi untuk gurunya ini tingkat kreativitas yang perlu ditingkatkan. Nah, kreativitas bagaimana ya? Kreativitas untuk bisa mengembalikan siswa itu atau murid itu kembali fokus kepada pembelajaran ya, kembali kepada konsepnya apa yang menjadi topik materi yang sedang dibahas, kemudian pertanyaan-pertanyaan, apakah pertanyaan itu bisa dimengerti atau diterjemahkan dari kalimat kepada angka dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan satu eh, secara kontekstual dari sisi peningkatan daya baca murid ya, apakah pembacaan atau cara membaca itu pun juga perlu dilatih kepada murid agar mereka bisa secara bertahap untuk meningkatkan kepedeannya, kepercayaan dirinya, bukan hanya menyelesaikan soal untuk menjawab, tetapi minimal saja untuk bisa membacakan soal juga itu salah satu cara meningkatkan kepedean ya, kepercayaan diri gitu ya. Jadi kalau kalau responnya sudah bagus, sudah bisa lantang untuk bisa menyampaikan apa yang dibaca ya, setidaknya di kemudian kesempatan berikutnya siswa tersebut, murid tersebut bisa lebih lebih pede gitu ya. Apalagi kalau cara atau proses untuk bisa menjawab soalnya itu lebih masuk gitu ya. Gitu. Di sini kesulitan mengenal huruf atau angka ya. Kalau di matematik huruf atau angka. Karena kalau huruf kapital teks komputer itu mungkin sudah standar, tapi kalau hurufnya berupa tulisan, nah ini perlu perlu ada penjelasan berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kesulitan mengenai huruf ini, konteksnya seperti apa gitu. Bapak Ibu yang menjawab kesulitan mengenal huruf, siapa ya? Mungkin bisa menjelaskan. Karena kalau di ini jenjangnya kan berbeda ya, gitu. Oke. Ada yang bisa menyampaikan, yang menulis kesulitan mengenali huruf? Kalau huruf di HP sudah sudah biasa ya, dengan WA-nya gitu ya, dengan Telegramnya. Tapi kalau tulisan secara tulisan tangan, mengerjakan soal, menjawab soal, atau mendeskripsikan daripada pembelajaran ya itu mungkin akan berbeda ya.
Oke ya Bapak Ibu, kembali lagi bagaimana treatment kita dengan apa yang belum berhasil ini. Sebagian besar itu kembali kepada murid dan tujuan kita juga eh, adalah berpusat kepada murid sehingga apa yang menjadikan kendala belum berhasilnya murid dalam proses pembelajaran itu merupakan satu tantangan gitu ya. Oke, kembali lagi ke hal apa yang perlu ditingkatkan. Ya, ini sudah mulai meluas. Yang tadinya hanya dua faktor, baik itu guru dan juga muridnya, sekarang masuk kepada lingkungan pembelajaran ya, lingkungan pembelajaran di pembelajaran mendalam. Apa saja Bapak Ibu? Pertama di pedagogis, ya kan? Pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemudian penggunaan teknologi IT dan kemitraan. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu coba kita kolaborasikan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar, ya. Bagaimana kita memberdayakan, mengoptimalkan sumber daya yang ada, gitu ya. Apakah memang media pembelajaran itu ada? Kan semuanya sudah mendapatkan PID, Bapak Ibu? Sudah ya, Alhamdulillah, sudah. Apakah dirasakan masih kurang? Sangat kurang, karena jumlah peserta didiknya, muridnya juga cukup bertambah dibandingkan dengan tahun kemarin, gitu. Dengan semua mata pelajaran eh, dalam perencanaan pembelajarannya juga mengoptimalkan teknologi digital, kan itu ya, dengan sumber daya yang terbatas, maka media pembelajaran pun dioptimalkan juga harus selaras dengan kebutuhan-kebutuhan lintas mapel yang lain juga kan. Itu kemudian memberikan pendampingan ya. Eh, Pendampingan ini bisa juga pendampingan secara rutin atau by case dan lain-lain. Karena dari awal mungkin di kelas awal masuk itu sudah dilakukan step assessment atau assessment awal, baik assessment berupa formatif ataupun sumatifnya gitu ya. Gitu. Dan bahkan yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana kita memberikan contoh-contoh secara kontekstual pada kehidupan nyata di lingkungan murid dan sekolahnya gitu ya. Oke, itu umpan balik dari penguatan refleksi apa yang ditingkatkan. Yang kemudian refleksi kepada umpan balik yang disampaikan, sebaiknya kita tidak dalam proses menunggu untuk mendapatkan umpan balik, tetapi kita berupaya untuk menjemput bola untuk bisa mendapatkan umpan balik, baik itu dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat, ya, dalam forum kelompok kerja sekolah, khususnya ya modal kita kepada aktivitas berikutnya. Ini di aktivitas ketiga nanti Bapak Ibu juga diminta untuk bisa mengreidentifikasi hal apa yang perlu ditingkatkan, gitu ya. Nah ini juga sama eh, dari kaitannya dengan umpan balik yang disampaikan, kita tidak perlu menunggu, tetapi secara proaktif untuk bisa menerima umpan balik yang perlu diterima dari kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Ya, poin-poin manis, poin-poin positif, jangan memberikan satu kondisi yang menjadikan terlena, ya. Semuanya sangat support, semuanya mengapresiasi dan sebagainya, tetapi kembali lagi itu merupakan satu ujian bagi kita agar tidak terlena dengan apa yang ya, diberikan. Ya, seperti halnya ini mungkin sepele, dampingi siswa yang lambat, kemudian eh, terapkan dalam KBM dan sebagainya. Ya, itu sepintas lalu mungkin menjadikan satu poin bagi kita eh, dengan adanya satu interaksi antara kita dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan bahkan umpan baliknya juga
memberikan satu respon, interaksi antar siswa menjadi kurang. Nah, ini kurangnya dalam arti seperti apa? Apakah interaksinya kurang itu karena masing-masing sedang dalam mengerjakan tugas atau bagaimana gitu ya? Oke. Ada yang perlu disampaikan kembali Bapak Ibu terkait dengan apa yang kita refleksikan, baik itu yang sudah berhasil, yang belum berhasil, apa yang ditingkatkan dengan umpan balik yang kita terima, Bapak Ibu, silakan. Ini aktivitas 1 dan 2, alhamdulillah sudah kita lalui. Kemudian kita akan masuk kepada ya, ya, ini aktivitas satunya sudah kita lalui, yang sudah berhasil, yang belum berhasil, perlu ditingkatkan dan umpan baliknya. Kemudian Bapak Ibu juga tadi sudah bergantian untuk bisa menyampaikan hasil refleksinya, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, dan saya selaku fasilitator memberikan umpan balik dan penguatan daripada refleksi. Mungkin ada tambahan dari Bu Vivi sebagai fasilitator untuk memberikan umpan balik atau penguatan dari refleksi yang telah disampaikan peserta. Silakan Bu Vivi. Baik Pak Sony, menyimak dari apa yang tadi sudah direfleksikan, alhamdulillah ternyata guru-guru sudah langsung bergerak ya untuk ke lapangan, dan banyak juga yang sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolahnya. Bahkan ini kan Iya. sebagai aset ya dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti ini untuk meningkatkan kompetensi diri dan di sekolahnya sebagai aset agar bisa mengimbaskannya ke rekan-rekan, karena tidak semua mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Ya. Ya, alhamdulillah tadi untuk dari sekolah, dari kepala sekolah, alhamdulillah semuanya mendukung ya kalau dilihat dari refleksi tadi, Bapak. Ya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ini sebagai awal ke depannya Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi sehingga dan memberikan aksi-aksi nyata. Kalau dengan aksi-aksi nyata, pasti dari pihak kepala sekolah dan dari guru-guru juga eh, akan semangat untuk mendapatkan pengimbasan dari Bapak Ibu. Dan tentunya ini bisa jadi amal jariah juga buat Bapak Ibu ketika mendapatkan ilmu tidak hanya untuk sendiri, tetapi bisa berbagi dengan teman-teman. Gitu ya Pak Sony. Iya. Siap, terima kasih Bu Evi atas umpan balik dan penguatannya. Jadi alhamdulillah respon positif dari rekan sejawat dan pimpinan pembelajar di posisi kepala sekolah. Mungkin juga ada komunikasi dengan pengawas sekolah ya, gitu. Jadi ada satu report lah, baik itu secara lisan kita kepada pengawas sekolah sebagai penguat lah ya, penguat bahwa sekolah kita mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mendapatkan peningkatan komprehensi, upgrading, dan bahkan pengaktifan komunitas belajar, gitu ya, pengaktifan komunitas belajar. Karena saat ini juga sedang berjalan pembinaan dan penguatan sekolah model, gitu ya. Nah, Bapak Ibu di kelas kita ini ada yang mendapat kesempatan menjadi sekolah model. Coba bisa raise hand. Sekolah model. Yang tahun kemarin Bapak Ibu mungkin kesempatan mengisi asesmen dari Beskap. Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya, kayak nggak apa-apa. Jadi salah satu poin dari sekolah model adalah mereka mendapatkan satu rapot atas self assessment-nya mereka,
melakukan asesmen terkait dengan bagaimana implementasi PM dan KKA-nya, yang kemudian salah satunya juga mereka diupayakan mengaktifkan kembali untuk pembelajaran dalam komunitas belajar atau kelompok kerja seperti ini, gitu ya. Nah, ini kita sama-sama sambil jalan, baik dari FKK PM-nya ataupun juga sekolah modelnya. Oke, ini di chat ada apa? Oke, ini Bapak Ibu jangan lupa daftar isi ya. Ya, kemudian di aktivitas ketiga Bapak Ibu diminta untuk mereidentifikasi hal apa saja yang perlu ditingkatkan pada perencanaan pembelajaran yang akan diimplementasikan berikutnya. Ya, oke. Yang kemudian poin keduanya, Bapak Ibu sebagai peserta diminta menyusun rencana perbaikan pembelajaran sebagai bagian dari siklus pengembangan berkelanjutan. Seperti halnya tadi, kita ada temuan ataupun diskusi, bahan diskusi, bahwa di siswa atau murid itu kurang fokus, kurang interaktif, dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa mereidentifikasi, mereview kembali, dan bahkan menyusun rencana perbaikan pembelajaran sebagai bagian dari siklus pengembangan berkelanjutan. Gitu ya. Nah, khususnya di siklus ini ada inquiry kolaboratif dan pola pikir bertumbuhnya. Begitu. Ada yang perlu disampaikan untuk reidentifikasi ini terkait dengan perencanaan pembelajaran, materi inquiry dan PPT-nya, PPB ya, PPB, dan bagaimana menyusun rencana perbaikan pembelajarannya. Ada yang ditambahkan, Bu Vivi, terkait reidentifikasi ini? Oke, baik Bapak. Kalau saya melihat di LMS, Bapak Ibu peserta juga sudah Hmm. membuat Ah, mengisi LK yang reidentifikasi. Nah, silakan yuk hmm. Bapak Ibu yang tadi sudah punya kendala di lapangan ya, boleh mencurahkan nih. Nanti kita bisa saling berdiskusi, saling memberi masukan, Bapak Ibu. Hmm. Boleh silakan Bapak Gitu ya. Ibu, ayo biar aktif semuanya. Hmm. Ya kan kalau kalau di LMS nggak ketahuan nih ya, maksudnya masing-masing gitu ya secara Betul. identifikasinya. Tetapi pada saat kita berbagi sharing di dalam kesempatan yang sama, di monitor yang sama, maka Bapak Ibu mungkin bisa mendapatkan satu insight hal-hal yang menarik dari rekan-rekan yang lain. Betul. Silakan. Tadi kan ada yang walaupun sudah melaksanakan ternyata belum maksimal misalnya. Berarti kan kita perlu Hmm. mengidentifikasi kembali yang belum maksimal apa, terus kemudian kita cari treatment lagi atau strategi baru agar Hmm. perencanaan yang tadi hasilnya belum maksimal bisa dimaksimalkan gitu. Oke. Ada yang mau berbagi, Bapak Ibu boleh cerita tentang eh, apa yang Bapak Ibu temui di lapangan, di kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Silakan. Tadi Pak Gilang sudah, Bu Rizky sudah, Bu Febri, Pak Johan. Yang lain mana ya? Ayo Bapak Ibu, biar kita aktif untuk saling berbagi gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kalau dilihat di LMS hampir ya banyak yang sudah menyelesaikan tugas. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, namun masih Hmm. ada yang eh, kadang kurang tepat. Misalnya LK-nya ada Oke. 4, baru isi satu atau dua. Nanti Bapak Ibu tolong Hmm. cek kembali, Bertahap lah. Hmm. ya bertahap. Nah, izin menyampaikan tugasnya ada di kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi Hmm. itu sebagai panduan yang akan kita kerjakan apa ada di kegiatan pembelajaran. Baru kemudian Ya. diunggah, Bapak Ibu. Hmm. Baca dulu panduannya. Karena ada beberapa yang salah salah kirim, Bapak. Nah, Tapi oke, alhamdulillah oke, sih oke. sudah ada yang perbaikan juga.
Hmm. Oke, Oke, nanti Bapak Ibu. ditelah kembali tugas-tugas LMS-nya ya. Betul. Bapak Oke, Ibu, ada kendala tidak? Ayo. Oh, Bu Melia, wah, boleh. silakan Bu Melia, Bu Melia. Enggak, Bu Melia. Masih di mute, Ibu? Belum aktif suaranya? Belum keluar ya, Ibu Meli suaranya. Cek sound, cek sound. Bu Melia. Oh, ini udah aktif padahal ya. Mm-mm. Tapi Suara suaranya belum settingan kedengaran, Ibu. laptop ya. Mungkin Bu Iya. Endang dulu, Bu Endang. Oh iya, ada Ibu. Bu Hmm. Melia boleh tulis di kolom chat kalau Heeh. kamera itu Ya, mic-nya siap, keluar. siap. Terima kasih waktunya Bapak. Hmm. Kendala di lapangan karena kami ini mengajar kelas 6 itu yang paling parahnya itu di matematika. Jadi Mm-mm. anak-anak itu kemampuan dasar dari kali baginya itu masih kecil gitu. Jadi pada saat Hmm. kami menerapkan ke materi yang lebih jauh lagi, itu anak-anak mengalami kesulitan. Sementara di kelas 6 waktu pertemuan juga tidak sampai 1 tahun full gitu lah. Jadi meskipun Hmm. anak Ya. merasa senang belajar matematika, akhirnya tapi anak karena kemampuan dasarnya itu kurang, jadi anak cenderung akhirnya ya gimana dong, aku nggak bisa gitu. Itu mungkin Hmm. kendala di kelas saya seperti itu, Ibu. Mungkin Bapak Ya. Ibu yang lain ada yang bisa berbagi pengalamannya. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Bu Endang. Bu Melia, sudah ada suaranya? Aduh, bisa mendengar, belum bisa bersuara. Mungkin bisa ditulis saja kalau suaranya terkendala. Bapak Ibu yang lain silahkan sebelum masuk ke slide berikutnya. Oke, ini waktu sudah menunjukkan 1 jam 32 menit sebetulnya ya. Sudah lewat 2 JP. Kemudian demikian, karena kita belum selesai, kita coba masuk ke slide berikutnya sambil menunggu Bu Melia menulis gitu ya. Nah, oke, di refleksi akhir kegiatan ini, Bapak Ibu diminta terkait dengan hal baru apa yang dipelajari dari siklus pertama yang sangat berdampak pada diri Bapak Ibu. Ya. Hal baru apa yang dipelajari dari siklus pertama sejak luring kemarin sampai dengan saat ini yang sangat berdampak pada diri Bapak Ibu. Yang pertanyaan kedua adalah praktik apa yang akan Bapak Ibu coba minggu ini lakukan. Ya, yang coba kita tunggu di kolom chat saja, ya, Bapak Ibu. Hal baru apa yang dipelajari yang sangat berdampak pada diri Bapak Ibu. Silakan dituliskan di kolom chat saja. Sebetulnya tidak ada yang baru ya. Karena ini mungkin pembelajaran mengulang dari pembelajaran mendalam ya. Ya mudah-mudahan walaupun tidak ada yang baru, tetapi eh, akan lebih berdampak kepada Bapak Ibu guru, kepada rekan sejawat, kepada kepala sekolah dan sekolahnya. Oke, di sini ada Pak Gilang. Ada perbaikan pembelajaran yang akan lebih efektif apabila dilakukan berdasarkan bukti nyata dari proses dan hasil belajar peserta didik. Itu yang berdampaknya ya. Dilakukan berdasarkan bukti nyata, bukan katanya-katanya gitu ya. Tapi ada bukti nyata dari proses dan hasil belajar. Before and after-nya gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Gilang. Bapak Ibu yang lain silahkan. Ingin lebih kreatif lagi kegiatan PBM. Ya. Nanti kita akan coba sharingkan
kreativitas Bapak Ibu di kelasnya dan kita akan berbagi praktik gitu ya. Nah, nah ini pertanyaan berikutnya juga praktik apa yang akan Bapak Ibu coba lakukan di minggu ini kan gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu lebih berinteraktif, lebih eh, kreatif juga kita akan sharingkan di forum kelas ini gitu ya. Berkolaborasi dengan teman sejawat. Oke. Ya, jawaban dari Pak Johan, berkolaborasi dengan teman sejawat. Ada lagi yang lain yang sangat berdampak atau praktek apa yang akan Bapak Ibu coba lakukan di minggu ini? Pembelajaran menjadi lebih efektif ketika guru tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga memahami kebutuhan, karakteristik, dan proses hasil belajar murid. Ya, jawaban dari Bu Jeje. Ya, terima kasih Bu Jeje. Bisa dituliskan juga praktik yang akan Bapak Ibu lakukan di minggu ini atau minggu ke depannya begitu. Ini yang akan ya, yang akan berarti belum gitu. Ya simpelnya yang akan Ibu lakukan praktiknya eh, coba dengan kolaborasi bermitra dengan rekan sejawat lintas mapel gitu. Eh, Mengobservasi murid dan lain sebagainya misalnya gitu, ya atau pendataan query kolaboratif karena tadi harus berdasar kepada data yang nyata gitu ya. Ada assessment lagi misalkan ya macam-macam. Izin Oke, Pak Son. Memang kita baik silakan. dengan inquiry kolaboratif harus berdasarkan bukti nyata. Ya tadi ya yang dari Pak Gilang bahwa kita punya data yang jelas agar kita bisa melakukan treatmentnya bukan karena katanya, bukan karena hasil eh, Ya. sepertinya gitu, asumsi gitu ya Pak ya, tetapi memang harus ada bukti nyatanya. Betul, betul. Nah, oh, Ya, ini sudah ini sudah pada jawab juga ya Bapak. ya, Sudah ini Bu Lia ya. sudah jawab ya. Bu Lia hal baru mendapatkan wawasan dalam mengatasi murid yang membutuhkan bantuan. Praktiknya memperbaiki proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan memberikan ilustrasi ketika harus menghafal perkalian dasar. Ya, ini Bu Murni, praktik pembelajaran secara langsung, bukan hanya melalui buku atau slide PPT. Praktik yang akan saya lakukan adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan terdekat. Terima kasih Bu. Nah, ini jawaban kedua dari Pak Gilang. Yang akan saya lakukan minggu ini, pembelajaran yang lebih berpusat pada murid. Oke, Luar biasa. siap. Luar biasa. Bu JJ ya, Bu JJ. Pusat pada murid. Oke. Oke. Ya, kita memang perlu berkolaborasi dan memang pembelajaran harus Mm-mm. berpusat pada murid ya Pak Sony ya dan teman. Betul, betul. Nah, luar biasa berarti semangat Lagi, dari teman-teman ini tidak hanya sekedar mempelajari teorinya di LMS ya Pak ya, tetapi mm-mm. langsung dipraktekkan di Betul, kelasnya betul. masing-masing. Itu memang Ya. yang langsung berdampak. Oke, Jadi Bapak. betul sekali. Ada lagi Bu Melia itu Bapak. Oh. Halo Pak Sony.
Ya, untuk Bu Endang, ya ini yang akan kami lakukan meningkatkan keterlibatan murid dalam belajar supaya lebih aktif lagi, luar biasa. Kemudian Bu Melia ya, sepertinya Pak Sony ada kendala dengan jaringan. Hal baru yang Siap, saya udah masuk pelajari. lagi. Oh, sudah masuk lagi, alhamdulillah. Ini saya coba Mohon bacakan ya maaf, Ibu terlempar. Meli. Nggak apa-apa, Bapak. Mm-mm. Dipelajari di siklus 1, pentingnya melakukan identifikasi dan pemetaan kemampuan awal murid sebelum menentukan kegiatan pembelajaran. Luar biasa nih. Saya menyadari bahwa kemampuan membaca murid kelas 2 sangat beragam, sehingga pembelajaran tidak dapat diberikan dengan cara yang sama kepada semua murid. Nih, atau berdiferensiasi ya Pak ya. Kemudian Mm-mm. murid yang belum mengenal huruf membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Nah, ya memang harus ada media, harus ada pendampingan khusus biar mereka percaya diri dalam belajar. Oke, semangat Bu Melia, luar biasa. Ada lagi Ibu Farah memberi materi perkalian dengan cara pengulangan dan konsisten. Boleh juga dengan misalnya teman sebaya ya, Bapak ya. Oke, Mm. Bapak, luar biasa nih pesertanya sudah aktif semua. Mudah-mudahan eh, untuk daring selanjutnya lebih aktif lagi ya, Pak. Iya, ya, Isa. Oke, Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, oke karena ini bisa mungkin karena semuanya. waktunya menjelang sore dan banyak faktor lah seperti itu, tetapi tetap kami berharap semangat Bapak Ibu untuk bisa menuntaskan daripada kegiatan PM ini di FKK juga bisa lebih memberikan satu kebermaknaan karena kita sama-sama sadar dengan kondisi masing-masing, dengan kondisi rekan kita di sekolah sebelah dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, dari saya mungkin cukup sekian hasil refleksi dan pendampingan kita di daring kali ini di siklus pertama. Sebelum kita closing, berkenan Bapak Ibu membuka kameranya masing-masing agar kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya Bu Vivi ya. Betul, ini harus ya. Oke, iya. Ini salah satu rukun dalam daring. Dokumentasi. Oke, Bapak Ibu, Oke. eh, saya izin memandu ya, Pak. Langsung saya kirim di grup. Silakan. Oke, silakan buka kameranya. Kita pose yang semangat. Nah, pertama apa dulu? Tadi inquiry bagaimana Bapak Ibu? Inquiry, kita berpikir dulu ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3, inquiry. Ya, izin saya kirim dulu. Kemudian, sebentar. Nah, sekarang grow mindset. Tadi bagaimana Bapak Ibu? Nah, oke, siap ya. 1, 2, 3. Nah, luar biasa. Posenya sangat menarik. Walaupun sudah sore, tapi masih semangat ya Bapak Ibu. Luar biasa. Mhm. Iya. Izin menyampaikan untuk kegiatan sesi yang luring kedua ya Bapak Ibu. Nanti Ya, luring kedua di tanggal, jadinya tanggal 18. Masih di SDN Arenjaya 11. 11. Iya, Ibu. Iya, oke. mhm. Nah, Oke, mudah-mudahan nanti jadi Pak Sony bisa hadir karena insya Allah, insya Allah. insya Allah iya, biar tidak cuma berjumpa di daring ya, di Betul, betul. layar saja. Mudah-mudahan bisa silaturahmi secara Baik, luring ya. Bapak. Oke, Baik, ditunggu di Kota Bekasi, Bapak. insya Allah, insya Allah. Amin. Baik, cukup, Mari, Ibu. Baik, baik. Terima kasih. Saya izin menutup, Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya mau pantun sedikit, Pak. Ya. Bunga mawar mekar di taman. Cakep. Cakep. Harumnya Cakep. bau. Iya, harum baunya di pagi hari. Cakep. Cakep. Ya, inquiry kolaboratif jadi pedoman. Pola pikir bertumbuh, tingkatkan kualitas diri. Mantap. Cakep. Iya, kami
Dari Fasil, saya Bu Vivi dan Pak Sony memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama pendampingan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Bu kasih Bapak Vivi, Ibu Bapak semuanya. Bu Sony. Lesti. Kasih Pak Sandi. Ya, Baik, mudah-mudahan terima kasih. Sehat lebih semuanya. semangat Insya Allah lagi. ketemu Amin, di amin. luring. Sehat-sehat semuanya ya. Sukses. Amin. Terima kasih Insya Bapak. Allah ketemu. Atur nuhun. Baik. Boleh Bapak Ibu live dari ruang Zoom. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Bu Vivi. Atur nuhun. Sama-sama Ya, Pak Sony Assalamualaikum. Hatunun. Ya, Untuk rekaman sorry. dari Bapak langsung ya, nanti yang setor. Boleh nanti. Siap, siap, siap. Oke. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Ya. Izin live ya Pak.